Baik, selamat malam. Saya Daniel Samosir akan mempresentasikan perbandingan proyeksi mesator dan transfer mesator. Kelompok Daniel Samosir dengan NIM 3322411057, terus Muhammad Rengga 3322411047. Baik, ke pertanyaan nomor 1, diskusikan perbedaan utama di antara proyeksi mesator dan transfer mesator. Dalam diskusi Anda, pertimbangkan faktor-faktor seperti distorsi, area aplikasi, dan keunggulan masing-masing proyeksi. Poin pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dengan meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Poin nomor 2, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Poin nomor 3, mengapa proyeksi transfer mesator sering digunakan untuk dalam skala besar di daerah dengan memanjang dari utara ke selatan? Baik, jawaban poin nomor 1, distorsi dengan jarak meridian pusat. Misal, mesator distorsi meningkat seiring dengan jarak dari khatulistiwa dari garis lintang 0, area di dekat kutub yang sangat terdistorsi, sehingga daerah kutub sering sekali tidak dapat direpresentasikan secara memadai. Karena ini akan proyeksi silinder secara normal. Distorsi terbesar terjadi pada lintang yang tinggi, sedangkan dekat khatulistiwa bentuk dan ukuran relatif akurat. Transfer mesator. Distorsi meningkat seiring dengan jarak dari yang meridian pusat, bukan khatulistiwa. Karena proyeksi ini menggunakan orientasi silinder yang diputar dari 90 derajat, daerah yang jauh dari meridian pusat menjadi semakin terdistorsi di sepanjang meridian pusat dan jarak relatif dekat darinya. Bentuk, jarak, dan sudut relatif akurat. Poin nomor 2, kondisi penggunaan proyeksi mesator. Kelebihannya, cocok untuk peta dunia atau navigasi laut karena garis-garis lintang dan bujur. Dipresentasikan sebagai garis yang lurus yang mudah pelayaran menggunakan azimut. Terus keterbatasan, tidak cocok untuk menunjukkan ukuran area secara akurat karena distorsi area sangat besar pada lintang yang tinggi. Aplikasi utama navigasi maritim peta dunia, terutama untuk tujuan visualisasi atau edukasi. Proyeksi ini transfer mesator. Kelebihannya cocok untuk wilayah yang memanjang dari utara ke selatan karena distorsi yang kecil di sekitar meridian pusat. Keterbatasan, tidak efisien untuk daerah yang memanjang dari barat ke timur karena distorsi akan meningkat jauh dari meridian pusat. Aplikasi utama pemetaan skala besar seperti peta topografi dan peta kadaster. Pemetaan regional terutama untuk negara-negara atau wilayah yang bentuknya memanjang seperti vertikal, seperti negara Chili atau Norwegia. Baik, poin nomor 3, mengapa transfer mesator sering digunakan untuk pemetaan skala besar? Transfer mesator memberikan distorsi yang minimal di sekitar meridian pusat. Hal ini membuatnya ideal untuk pemetaan lokal dan regional, membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi seperti pemetaan tanah, pemetaan jalan, atau proyek infrastruktur. Adaptabilitas sistem koordinat seperti UTM membagi dunia menjadi 60 zona longitudinal, masing-masing menggunakan proyeksi transfer. Dengan meridian yang berbeda, sistem ini memungkinkan peta skala besar dengan distorsi yang kecil di dalam setiap zona. Kesimpulannya, proyeksi mesator paling sesuai untuk peta dunia atau aplikasi yang memerlukan navigasi global. Dengan akurasi sudut, proyeksi transfer mesator lebih baik untuk pemetaan skala besar
di wilayah lokal atau regional, terutama di daerah yang memanjang dari utara ke selatan karena memberikan distorsi yang minimal di sekitar meridian pusat. Baik, pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Bang Rega. Oke, pertanyaan nomor 2. Proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Indonesia untuk pemetaan wilayah pertahanan. Diskusikan mengapa proyeksi TM3 sangat cocok untuk Indonesia yang terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur. Pertanyaan nomor 2, poin pertama. Mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Poin 2. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Pertanyaan poin 3. Bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Oke, jawaban poin pertama. 1. Posisi geografis Indonesia terletak di sepanjang garis bujur yang membentang dari sekitar 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Dengan banyak pulau yang tersebar, proyeksi TM3 dengan zona 3 derajat bujur memungkinkan pemetaan yang lebih akurat untuk wilayah Indonesia karena masing-masing zona 3 bujur akan lebih terkonsentrasi pada area yang lebih kecil dan lokal, mengurangi distorsi yang terjadi ketika proyeksi digunakan pada skala besar. 2. Penyusun zona yang lebih spesifik. Setiap zona pada sistem TM3 mencakup 3 derajat bujur yang cocok untuk wilayah yang luas dan panjang seperti Indonesia. Ini memungkinkan untuk pengurangan distorsi dan memberikan representasi yang lebih presisi dibandingkan dengan proyeksi UTM yang memiliki zona lebih kecil dan lebih banyak, sehingga bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam pemetaan lintas zona. 3. Koordinat lokal yang konsisten. Dengan menggunakan proyeksi TM3 yang zonanya lebih kecil, hasil pemetaan cenderung lebih konsisten dan mudah digunakan dalam aplikasi lokal seperti perencanaan dan pembangunan di Indonesia. Sistem koordinat TM3 lebih baik dalam menangani perubahan topografi yang bervariasi di Indonesia, seperti pegunungan dan perairan. 4. Distorsi pada UTM. UTM menggunakan zona 6 derajat bujur yang lebih besar dibanding TM3. Distorsi akan semakin signifikan jika kita memetakan wilayah yang lebih luas karena setiap zona UTM lebih sedikit disesuaikan dengan garis bujur yang relevan dengan wilayah Indonesia yang membentang cukup luas ke arah timur dan barat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, TM3 lebih efisien dan cocok untuk keperluan pemetaan di Indonesia karena distorsi yang lebih kecil dan zona yang lebih sesuai dengan geografi negara tersebut. Pertanyaan poin 2. Keunggulan penggunaan Ini adalah jawaban poin kedua. Keunggulan penggunaan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan di Indonesia meliputi akurasi tinggi. TM3 dirancang untuk meminimalkan distorsi di wilayah tropis sehingga menghasilkan representasi yang lebih akurat dari bentuk lahan. 1. Kesesuaian geografis. Proyeksi ini cocok untuk wilayah yang memanjang dari barat ke timur, seperti Indonesia, yang membantu dalam pengelolaan data spasial. 1. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain, kompleksitas data. Pengolahan data dalam proyeksi ini bisa menjadi rumit, terutama saat mengintegrasikan dengan sistem informasi geografis lainnya. Keterbatasan aksesibilitas. Beberapa daerah terpencil mungkin menghadapi kesulitan dalam pengumpulan data yang akurat untuk pemetaan. Jawaban poin ketiga, yaitu dengan cara membagi dua lebar zona UTM dan 60 menjadi dua zona dengan lebar masing-masing 30. Sistem proyeksi ini secara resmi digunakan untuk pemetaan bidang tanah oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Pemetaan bidang-bidang tanah ialah pemetaan kodlaniral, pelaksanaan pemetaan kod ko,
kodastral dilakukan desa demi desa. Hal ini membawa implikasi bahwa dalam satu desa, proses pemetaan kodastral harus dalam satu sistem. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada desa-desa yang terletak di dua zona TM30 yang bersebelahan, yaitu desa-desa yang terletak di perbatasan zona persoalan. Kemudian adalah besaran-besaran ukuran di wilayah tersebut direduksi ke bidang peta menggunakan faktor-faktor reduksi pada salah satu sistem zona atau menggunakan faktor reduksi kedua sistem zona. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Baik, Kurang lebihnya kami meminta maaf. kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Udah. Guys ya.